tabur di bawah. Lebih baik orang yang joget-jogetan di acara konser daripada di acara selawatan. Nanti saya berekspresi seperti ini disangka saya nentang. Saya memang nentang ajaran kalian. Mau dicari di kitab kuning sebal apapun, warna apapun kitabnya, kuning, biru, kelabu, hijau, biru, ungu, semua warna kitab cari di kitab kuning untuk mengajarkan kita bersolawat dengan koploan joget-jogetan. Dan ada fatwa yang membenarkan itu. Kalian selama ini bravo banser, bravo banser, bravo banser, bravo, bravo banser, wahabi, 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 wahabi terus bansernya. Ya gini pemirsa ya, orang yang cuma bermodalkan nekat, berani dan garang tanpa didasari dengan ilmu agama yang mumpuni dan sedikit pun ilmu agama yang dimiliki, ya seperti Harry Pras ini pemirsa. Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame, nyanyi rame, nyanyi rame. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video dari Harry Pras, yang dimana Harry Pras ini ngamuk-ngamuk tidak terima ketika setelah ustadznya digeruduk, ya, Ustadz Syafiq Basalamah digeruduk. Harry Pras ini marah-marah, ya, termasuk ya menampilkan video-video orang-orang NU atau majelis selawatan yang selawat sambil joget-joget, sambil koplo-koplo. Ya, di sini saya jawab ya, bahwasannya selawat sambil joget-joget sambil koplo itu bukan syariat Islam. Itu adalah adab yang tidak baik, ya. Masuk selawat dengan apa? Mendoakan Nabi, ya, mengharapkan barokah Nabi dengan berjoget-joget dengan musnawat. Maka oknum yang melakukan itu adalah oknum yang apa? Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Seharusnya kita membaca selawat itu harus dengan cara yang khusyuk, dengan cara khidmat, dengan cara takzim, bukan dengan cara hura-hura. Itu seperti jawaban saya. Kemudian yang kedua untuk Mas Harry Pras tentang oknum banser, ya, oknum banser yang joget-joget bersama biduan itu juga tidak benar, Mas Harry Pras. Betul, itu tidak benar karena itu perbuatan maksiat, perbuatan mungkar. Seharusnya banser itu juga menjadi uswah bagi umat Islam yang lain, karena banser itu merupakan garda yang terdepan untuk mengajak memberi contoh kepada umat untuk meninggalkan maksiat, untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu Mas Harry Pras. Perlu diketahui Mas Harry Pras, ya, bahwasannya Ustadz Syafiq Basalamah itu bukan hanya sekali-sekali dia melakukan kesalahan, bahkan kebohongan. Apa yang disampaikan itu menyakitkan umat Islam, Mas Harry Pras. Ini saya tunjukkan kepada Anda, Mas Harry Pras, video-video Syafiq Reza Basalamah yang pidatonya mencari saudara-saudara banser membubarkan pengajiannya. Ini dia videonya. Di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame, nyanyi rame, nyanyi rame. Berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib. Imam
Syafi'i itu yang lahir tahun 150, yang meninggal tahun 204, itu berpendapat kunut ini wajib. Pernyataan Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang hukum kunut subuh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sungguh merupakan sebuah kesalahan atau kekeliruan, entah apakah itu disengaja atau tidak, Allahu a'lam. Yang jelas dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hukum doa kunut subuh itu tidak wajib, hanya saja sunnah, bukan wajib. Bapak Ibu pemirsa dari TV yang dirahmati Allah, ya, mari kita simak dulu video dari Harry Pras. Joget sana sini, dorong-dorongan, bentrok tawur di bawah. Lebih baik orang yang joget-jogetan di acara konser daripada di acara selawatan. Nanti saya berekspresi seperti ini disangka saya nantang. Saya memang nantang ajaran kalian. Mau Ya beda Mas Harry Pras, orang joget-joget di acara dangdutan dengan selawatan. Orang yang joget-joget di acara dangdutan itu orangnya hura-hura, orangnya tidak sopan, tidak ngerti agama. Ya, meskipun itu salah, orang selawatan jadi joget-joget itu masih lebih baik daripada yang joget-joget buka aurat, kumpul kebo laki-laki dan perempuan. Ya. Iya, orkesan itu kan, konser-konser itu kan kumpul kebo laki-laki dan perempuan, saling senggol, saling sikut, ada yang pacaran. Sementara di selawatan itu dipisah Mas Harry Pras, laki-laki perempuan itu dipisah. Dan masih ingat kepada Allah dengan berselawat itu meskipun joget-joget, meskipun dianggap salah, ya. Dan saya juga tidak setuju selawat sambil joget-joget itu, saya juga tidak setuju. Namun di antara mereka itu ya ada yang masih ingat kepada Allah. Mereka itu berselawat, ingat, bermemohon kepada Allah. Sedangkan orang yang konser, joget-joget di konser itu tidak ada ingat juga Allah sama kali sebelah. Itu sudah murni maksiat, itu sudah murni mungkar, itu sudah murni mungkar. Nah, ya gini pemirsa ya. Orang yang cuma bermodalkan nekat, berani dan garang tanpa didasari dengan ilmu agama yang mumpuni dan sedikit pun ilmu agama yang dimiliki, ya seperti Harry Pras ini pemirsa. Harry Pras ini mungkin sejak kecil dia tidak pernah belajar agama, setelah besar, setelah dewasa belajar ilmu agama, maka ketemu dengan ustadz-ustadz yang pemahamannya melenceng, dengan ustadz-ustadz yang pemahamannya tidak benar. Jadi seperti ini jadinya ini. cari di kitab kuning sebal apapun, warna apapun kitabnya, kuning, biru, kelabu, hijau, biru, ungu, semua warna kitab cari di kitab kuning untuk mengajarkan kita bersolawat dengan koploan joget-jogetan. Dan ada fatwa yang membenarkan itu. Yaitu oknum, ya tidak semuanya, ya. Beda dengan Ustadz Salafi, Mas Harry Pras, ya, yang kebohongan-kebohongan itu selalu ditampilkan, ya. Setiap ceramah ada yang bohong atas nama Imam Syafi'i, atas nama Imam Nawawi. Selama ini bravo bersam, wahabi terus bansanya seperti ini. Baiklah Mas Harry Pras, ya. Anda harus sadar kenapa Ustadz Anda itu ditolak, ya. Jangan memandang sebelah mata. Dari konten Anda ini, Anda itu memandang sebelah mata, tidak mau sadar, ya. Kenapa Ustadz kalian itu ditolak, Ustadz Anda itu ditolak? Harus introspeksi diri, ya. Mubalik yang lain, ceramah dimanapun, itu tidak ada masalah kok, ya. Ratusan ulama, ratusan ustadz itu jadi ceramah. Tidak ada masalah sampai diundang ke TV One, diundang ke Surabaya, diundang ke Jawa Timur, Bondo. Kadang saling tukar daerah. Yang dari Banyuwangi ceramah ke Surabaya, dan yang dari Surabaya ceramah ke Banyuwangi. Dari Jakarta ceramah ke situ Bondo ceramah ke Jakarta. Itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena cara menyampaikannya baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Beda dengan ustadz-ustadz Salafi. Ya, beda dengan ustadz-ustadz Wahabi ini, ceramahnya menyinggung, menyakiti orang lain.
orang yang tidak sama dengan dia dikatakan ahlul bid'ah, dikatakan kuburiyun. Itu kan menyinggung perasaan orang lain. Itu harus disadari. Itu harus disadari. Coba ayo kita lihat sekarang. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Zikir berjemaah ini Mas Rifras, setelah sholat berjemaah itu sunnah hukumnya ya. Ini oleh mulutnya Syafiq Basalamah dikatakan nyanyi-nyanyi berjemaah. Ini enggak, kurang ajar enggak ini? Kurang ajar. Kenapa? Orang berzikir dibilang nyanyi-nyanyi. Zikir setelah sholat berjemaah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dibilang nyanyi-nyanyi. Ini kan? Ya ini diantaranya yang menyebabkan umat Islam itu marah, Banser itu marah sehingga digeruduk. Ya. Makanya dalam menyampaikan kalau berpidato di muka umum, mulut itu dijaga ya. Sampaikan pada Syafiq Reza Basalamah, mulut itu dijaga. Jangan menyakiti perasaan orang ya. Sampaikan dengan cara yang baik-baik. Sunnah dari mana? Dari Hong Kong. Mari kita simak pesan-pesan dari Ketua MUI bagaimana menyampaikan agama agar tidak menimbulkan kegaduhan, agar tidak memancing kemarahan masyarakat. Mari kita simak penjelasan dari MUI. Yang terpenting sudah saling memahami antara Banser atau lainnya. Yang nomor satu. Nomor dua, karena ini wilayahnya wilayah publik, ketika pengajian itu kan adalah pengajian umum. Ketika umum itu bisa, apalagi zaman sekarang bisa di-share, bisa disampaikan ke publik yang sangat banyak. Bukan di kelas yang tidak hanya untuk orang banyak. Ketika menyampaikan sesuatu, harapan saya itu penceramah siapapun itu harus bisa menjaga dan harus bisa membatasi kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa membuat orang lain itu tidak nyaman. Nah, banyak kan, ribuan ustadz masuk di Jawa Timur, nggak apa-apa. Banyak kiai-kiai ceramah dari Jakarta, dari luar, masuk di Jawa Timur atau masuk di Jawa Tengah atau masuk di mana, crossing itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, maka ketika ada apa-apa atau ada masalah, maka mestinya panitia atau ustadznya itu yang kemudian harus melihat ada apa sih dengan saya, ada apa sih dengan ungkapan kalimat-kalimat saya. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah ada masyarakat yang kurang bisa menerima. Nah, di situ letaknya. Kalau yang kurang bisa menerima bisa ditemukan oleh kiai atau ustadz Basalamah yang dipersoalkan di sini, nanti ke depan saya yakin tidak akan ada masalah. Karena di Jawa Timur juga ribuan ustadz dari mana-mana datang juga nggak ada masalah. Kok ini ada masalah? Itu kira-kira. Betul. Ya, dari Jakarta ceramah ke Situbondo ceramah ke Jakarta tidak ada masalah. Kok ketika Syafiq Basalamah ada masalah? Berarti Khalid Basalamahnya yang bermasalah seperti itu. Ya, harus mawas diri. Bagaimana tidak marah masyarakat Banser ya? Ceramahnya itu menyakiti umat Islam pada umumnya. Umat Islam yang ziarah kubur dibilang menyembah kuburan. Umat Islam yang bertawasul dibilang syirik. Orang Islam yang baca tahlilan, sholawatan, manakiban, maulidan, mi'rodan itu dibilang bid'ah.
Padahal kita orang-orang NU, masyarakat Indonesia, masyarakat Islam khususnya warga NU yang melakukan semuanya itu ada dasarnya semua, ada dalilnya semua. Cuman Syafiq Basalamah dengan kroco-kroco dan kroni-kroninya itu tidak pernah menerima dan tidak pernah menghargai perbedaan itu sendiri. Makanya pantesan kalau digeruduk ya jangan marah ya. Itu salahnya kalian sendiri. Makanya harus introspeksi diri ya. Jangan memandang sebelah mata. Pandanglah perhatikan semuanya. Ada apa kok ditolak? Harusnya seperti itu. Bukan marah-marah ngamuk-ngamuk seperti ini kayak Harry Pras hingga kayak orang kesetanan seperti ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, hanya ini yang tanggapan saya terhadap videonya Harry Pras. Mudah-mudahan beliaunya diberi kesadaran oleh Allah, termasuk oleh Basalamah disadarkan, dikembalikan kepada jalan yang benar. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.